Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Siar Radio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di siang ini saya akan membawakan berita. Saya Rizky Fernandi. Di kesempatan kali ini saya akan menemani pemirsa selama lebih dari 10 menit ke depan. Berita yang pertama, hindari kucing Fortuner seruduk rumah di Indragiri Hulu Rengat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 Desember 2020 jam 7 malam. Sebuah mobil Toyota Fortuner menabrak sebuah rumah di Jalan Lintas Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kecelakaan itu terjadi kala pengemudi mobil berjenis minibus itu menghindari kucing yang melintas di jalan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka pada bagian kedua tangannya, kemudian juga mengalami sakit pada bagian dada serta lecet pada bagian kening. Berita selanjutnya, kisah pejuang dua anak petani karet suku Talang Mamak lolos bintara polisi. Peristiwa tersebut 15 Desember 2020. Anto dan Dika, dua putra suku pedalaman Talang Mamak di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dinyatakan lulus seleksi menjadi bintara polisi tahun 2020. Keduanya merupakan anak petani karet yang sangat sederhana. Namun mereka telah berjuang keras dan membuktikan layak menjadi anggota kepolisian Indonesia. Berita selanjutnya, saat polisi Indragiri Hulu terjang banjir demi serahkan bantuan keluarga. Banjir di Kecamatan Indragiri Hulu meluas hingga sudah ada 3 kelurahan dan desa terendam. Sejumlah warga juga mengungsi di tenda pengungsian menunggu air surut. Tak hanya rumah serta fasilitas umum lainnya. Banjir juga merendam polsek setempat. Kapolres Inhu Anjun Komisaris Besar Afrizal sudah ke lokasi untuk memantau situasi. Kapolres mengarungi banjir untuk menyerahkan bantuan ke warga. Pada Jumat pagi 3 November 2020, bantuan berupa puluhan karung beras, mie instan, telur, dan roti. Banjir merendam 400 rumah warga. Hingga kini sudah ada sebagian warga mengungsi di 8 tenda darurat yang diberikan. Berita selanjutnya, mengharukan polisi arungi banjir evakuasi warga lumpuh di Indragiri Hulu. Curah hujan tinggi membuat warga Batang Cenaku di Kabupaten Indragiri Hulu meluap. Ratusan rumah warga di bantara sungai terendam air dengan kedalaman 2 meter. Berdasarkan data dari Polres Indragiri Hulu, setidaknya ada 400 rumah warga di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, terendam banjir. Air masuk ke rumah 10 November 2020 seperti yang dilakukan Aibtu Iksan bersama Babinas lainnya, mengarungi banjir setinggi leher orang dewasa menuju sebuah rumah. Petugas mengevakuasi Pak Paimin, warga RT 44 RW 7 Pangkalan Kasai. Saat mengevakuasi, Aibda Iksan menggendong Pak Paimin di bahunya. Korban banjir yang berusia 70 tahun itu tidak bisa berjalan dan sudah lama sakit. Berita selanjutnya, jaksa peras kepala sekolah Kejagung tahan kepala Kejari Indragiri Hulu. Kepala Kejari Indragiri Hulu dicopot dari jabatannya oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan pemerasan ke-63 kali kepada kepala sekolah di daerah tersebut terkait
penyuluhan dana bantuan operasional sekolah. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap bersama Kepala Seksi Pidana Kasus Kejari Indragiri Hulu, Ostar Al-Pasri, serta Kepala Subsi Barang Bukti. Semua sudah ditahan di Kejari beberapa hari lalu. Wakil Kejaksaan Tinggi Riau, Daru Trisadono, membeberkan penahanan ini. Dia menyatakan pihaknya menyerahkan penyelidik kasus tersebut ke Kejagung. Kemudian Kejati Riau menemukan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan jaksa di Indragiri Hulu 19 Agustus 2020. Berita selanjutnya, mengejar sindikat pemburu satwa dari pengakuan 2 pembantaian gajah di Indragiri Hulu. Kematian gajah di Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, menyiksa 1 buronan berinisial ARK. Pria yang turut mengakhiri hidup gajah. Penyelidik tak jauh dari kantor kecamatan tersebut masih diburu polisi. Kapolres Indragiri Hulu, Anjun Komisaris Besar F. Rizal, menyatakan komitmennya mengejar sindikat pemburu satwa dilindungi ini. Dia menyebutkan anggotanya masih di lapangan melacak keberadaan tersangka. Berita selanjutnya, mobil milik seorang dokter tiba-tiba terbakar di parkiran rumah sakit Pekanbaru. 1 unit mobil Suzuki R3 terbakar di parkiran rumah sakit Aulia Hospital di Jalan HR Suprantas, Kecamatan Tanpan, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat 4 Desember 2020, jam setengah 6 sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kapolsek Tampan Kompol Hotman Tua Ambarita menyatakan mobil tersebut milik seorang dokter di rumah sakit Aulia Hospital yang bernama Zulfadli, warga asal Siak. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Berita selanjutnya, diduga keracunan AC mobil, seorang ibu tewas dan 2 anaknya kritis. Seorang ibu bernama Murdika, umur 57 tahun, tewas diduga akibat keracunan AC mobil. Sementara itu, 2 anaknya, Anang dan Suherti, saat ini kondisinya kritis. Ketiga korban ditunjukkan di dalam mobil Jalan Jenderal Sudirman, Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, 3 Desember 2020 pukul 7 pagi. Korban 1 keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anak laki-lakinya. 1 orang meninggal yakni ibunya. Kita beralih ke dunia olahraga. Hukuman Bayangkara FC matikan karir Serdi Epi. Hukuman pemecatan Serdi Epi dari Bayangkara Solo FC dinilai mematikan karir pesepak bola yang pernah menjadi bagian timnas Indonesia U19. Serdi dipecat dari Bayangkara setelah dicoret dari timnas Indonesia U19 akibat tindakan indisipliner saat mengikuti pemutasan latihan bersama skuad muda Garuda Indonesia. Pengamatan sepak bola nasional Muhammad Kusniar menilai hukuman Serdi bisa mematikan karir pemain kelahiran Jalolo itu dan menganggap pembinaan akan memiliki dampak lebih baik. Senin 7 Desember 2020. Berita selanjutnya, 4 pemain masuk seleksi timnas U16 PSS Sleman. Ada 4 pemain muda PSS Sleman yang dipanggil masuk seleksi timnas U16. Hal-hal kebanggaan tersendiri buat akademis PSS. Diketahui timnas U16 yang ditangani Bima Sakti akan menggelar training center di Yogyakarta 6 Desember sampai 23 Desember 2020.
Total 26 pemain sudah dipanggil. Dari para pemain tersebut, PSS Sleman memiliki 4 pemain, yaitu Rafka Okta, Jovan Andestia, Vindelis, dan David Farhan Arif Mustafa. Minggu 6 Desember 2020. Demikian berita yang sudah saya sampaikan, kurang lebih dari 10 menit. Saya undur pamit. Saya Rizky Fernandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.